Ada seorang konten kreator sejarah yang belakangan ini ramai dibicarakan. Kontennya beda, ia membungkus sejarah jadi narasi yang enak ditonton. Lebih segar, lebih hidup, dan terasa dekat. Bahkan lewat video sejarah saja, ia berhasil membangun penghasilan besar, hingga sempat diliput stasiun televisi nasional. Yang menarik, ia bukan kreator bermodal besar, tanpa tim besar, dan tanpa studio mahal. Yang ia punya justru satu hal yang lebih menentukan. Kemampuan memakai AI dengan cara yang tepat dan efektif, namun tetap menjaga kontrol kreatifnya sebagai manusia. Hai, selamat datang di AI Talk. Di episode ini kita akan bedah gimana caranya mengoptimalkan AI dengan tepat. Bukan cuma cepat, tapi benar-benar lebih efektif dan menghasilkan. Bukan cuma jadi sekedar user pada umumnya, tapi juga menjadi earner, yang bisa melihat peluang menjadi uang. Namanya Medan Amrullah. Keberhasilannya bermula dari sebuah keresahan yang sebenarnya sangat dekat dengan kita, yaitu minat membaca orang Indonesia yang minim. Banyak orang tertarik dengan sejarah, tapi tidak semua punya minat untuk membaca. Disitulah ia melihat peluang, bukan sekedar membuat konten, melainkan membantu orang memahami sejarah dengan cara yang lebih ringan dan mudah dicerna. Yang membuatnya menarik, ia tidak datang dari modal besar. Proses produksinya sederhana, hanya mengandalkan ponsel dan tablet. Namun, ia punya pendekatan yang unik, menggabungkan unsur vlog dan petualangan, sehingga sejarah terasa lebih hidup dan dekat. Keunikannya cepat menyebar, dan namanya melejit dalam waktu singkat. Ratusan ribu hingga jutaan penonton berdatangan. Kontennya viral di media sosial. Di balik video berdurasi singkat, prosesnya justru panjang. Setiap karya dimulai dari riset mendalam, mengumpulkan referensi dari buku dan jurnal. Setelah itu, AI ia gunakan sebagai alat bantu untuk merapikan narasi, merangkum sumber, menyusun alur, menata poin penting, hingga menyiapkan visual dan storyboard. Satu video bisa memakan waktu produksi 2-3 hari, melewati seleksi dari ratusan potongan video mentah yang dirangkai menjadi karya berdurasi 1-3 menit. Dari hobi yang ia tekuni, ia kini mendapatkan pemasukan yang besar. Ia menawarkan jasa pembuatan video dan foto rekayasa AI, sekaligus membuka kelas pelatihan AI secara daring dengan penghasilan yang disebut bisa mencapai jutaan rupiah per hari. Ia juga mengaku, awalnya ia hanya membuat video bertema healing dengan wajahnya sendiri. Ia sempat mencoba tema survival di hutan dan kutub utara, tetapi trafiknya masih standar. Namun ketika ia mulai mengangkat tema sejarah, respon publik justru melonjak. Dari sana ia menangkap satu hal. Minat masyarakat pada sejarah sebenarnya besar, asal cara menyampaikannya tepat. Dan kisahnya menjadi bukti. Teknologi punya peluang besar ketika digunakan secara efektif dan maksimal. Di sini kita masuk ke satu pelajaran penting. Banyak orang mengira efisiensi itu soal cepat, padahal bukan. Efisiensi yang sebenarnya bukan tentang seberapa kencang kamu bergerak, tapi seberapa tepat kamu melangkah. Tepat artinya langkahmu lahir dari tujuan yang jelas. Kamu tahu hasil akhirnya apa, lalu kamu pilih cara kerja yang paling relevan untuk sampai ke sana. Kalau tujuannya jelas, kamu jadi bisa menyusun prioritas dengan lebih rapi. Mana yang harus dikerjakan dulu karena berdampak besar, mana yang aman ditunda, dan mana yang sebaiknya dihentikan karena dapat mengorbankan waktu dan tenaga yang lebih banyak. Kamu juga jadi lebih sadar cara kerja seperti apa yang membuat pekerjaanmu lebih efektif tanpa mengorbankan waktu dan tenaga. Bukan sekedar sibuk, tapi benar-benar berproses. Karena kenyataannya, energi paling banyak terkuras bukan saat kita kerja keras. Energi habis ketika kita kerja keras dengan cara yang salah. Revisi berulang, salah fokus, mengerjakan hal kecil yang terasa produktif, tapi tidak mendekatkan ke tujuan. Atau menghabiskan waktu untuk hal repetitif yang seharusnya bisa dirapikan sejak awal. Nah, pertanyaannya jadi lebih tajam. Gimana caranya supaya kita bisa lebih efisien, lebih tepat, tanpa harus selalu merasa dikejar-kejar, capek, dan tetap stuck?
Di era sekarang, AI sudah masuk ke hampir semua aspek kehidupan. Dan disinilah perannya jadi jelas. AI paling tepat dipakai sebagai support, bukan pengganti. AI bisa bantu kita merapikan cara berpikir yang berantakan, mulai dari menyusun prioritas, memetakan opsi, sampai mengurangi kerja repetitif yang diam-diam banyak makan waktu. Jadi bukan sekedar bikin kerjaan lebih cepat, tapi bikin langkah kita lebih tepat. Kita tahu tujuan, urutan, dan apa yang sebenarnya perlu diprioritaskan. Dan ini bukan cuma relevan buat content creator. Segala aspek bidang pun sama. AI bisa jadi asisten yang rapihin struktur, bikin ringkasan, bantu bikin kerangka, nyiapin checklist, sampai merangkum poin penting hal-hal yang biasanya bikin kita stuck sebelum mulai jalan. Tapi satu hal wajib diingat, AI tidak memegang kendali. AI hanya membantu memperkuat proses. Yang menentukan arah tetap manusia. Karena yang paling penting bukan seberapa cepat kita bergerak, tapi seberapa tepat kita melangkah. Efisiensi itu bukan soal cepat, tapi tepat. Kalau kamu mau pakai AI buat efisiensi yang benar-benar tepat, ada 4 cara berpikir yang simpel, tapi punya dampak yang signifikan. Pertama, mulai dari tujuan. Bukan sekedar tugas. Jangan langsung ketik, bikinin aku skrip konten yang bisa FYP. Tapi breakdown dulu. Hasil akhir apa yang sebenarnya ingin dicapai? Karena kalau tujuannya jelas, AI bisa bantu kamu menyusun jalan yang paling relevan. Kedua, kasih konteks yang jelas. AI itu nggak bisa baca pikiran, jadi makin rapi kamu jelasin situasinya, siapa audiensnya, batas waktunya, formatnya, apa yang boleh dan tidak boleh, makin tajam juga jawabannya. Ketiga, minta struktur. Bukan sekedar jawaban. Daripada minta paragraf panjang yang kelihatan pintar tapi susah dimengerti, mending minta output yang bisa langsung dieksekusi, seperti langkah-langkah, checklist, prioritas, atau template kerja. Keempat, jadikan AI partner berpikir, bukan pengambil keputusan. AI bisa bantu kamu lihat opsi, cari blind spot, dan tes logika. Tapi arah dan keputusan tetap harus kamu yang pegang. Nah, biar prompting kamu makin tepat dan hasilnya bagus, pakai trik simpel ini. Tulis peran plus output yang kamu mau. Kamu jadi role, outputnya berupa format. Kasih batasan yang jelas. Misal, maksimal 7 poin, no jargon, pakai bahasa sehari-hari. Kasih contoh kecil, kalau bisa. 1-2 contoh gaya atau format yang kamu suka, biar AI mengikuti. Minta 2-3 versi, biar kamu bisa pilih yang paling cocok. Akhiri dengan instruksi kualitas. Kalau ada asumsi yang lemah, koreksi dan kasih alternatif. Kita harus sadar, teknologi AI tidak serta-merta menjamin keunggulan. Peran utamanya hanyalah mengakselerasi dan memperbesar skala kerja kita. Kalau kamu sudah punya alur pikir yang rapi, AI bikin semuanya lebih cepat dan lebih efektif. Namun, jika landasan logikanya masih berantakan, AI hanya akan memproduksi deretan kalimat yang tampak cerdas di layar, namun sama sekali tidak aplikatif di lapangan. Cerita konten creator sejarah tadi menunjukkan satu hal. Ketika AI digunakan dengan tepat, dampaknya bukan sekedar lebih cepat, tapi juga membuat lebih efektif. AI membantu manusia bukan dengan mengambil peran, tapi dengan memperkuat peran. Itulah AI for Better Life. Teknologi yang mendukung manusia untuk menjalani hidup dan pekerjaan dengan lebih baik, dengan sadar, dengan tujuan, dan dengan kontrol di tangan manusia. Buat kamu yang cari bahas AI yang santai, tapi bisa langsung dipraktekan, yuk subscribe. Jangan lupa komen di bawah, kira-kira kamu butuh bantuan AI untuk urusan apa?